Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami dari tadi malam hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mengalahkan atau menggugulkan. Karena pengaruh kebudayaan dan adat di masing-masing suku dan bangsa, banyak di antara bangsa yang menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi berkelas, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Bahkan ada beberapa golongan bangsa yang menganggap satu gender tertentu nilai dan diperlakukan seperti barang harta benda yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa dari awal dunia Allah sudah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling menolong, bukan saling mengalahkan, menyakiti, atau saling tidak hormat dan tidak sopan. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, bermartabat yang sama, yang seorang tidak menjadi tuan bagi yang lainnya. Untuk itu, mari kita mulai sekarang selalu memberi penyadaran pada diri kita, pada anak-anak, pada orang-orang di sekitar kita, untuk saling bisa menghormati dan menghargai antara laki-laki dan perempuan. Karena memang Allah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, saling melayani, saling menghormati, dan saling menghargai. Sebelum kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami dari tadi hingga saat ini. Ya Bapa, semoga apa yang telah kami baca dan renungkan tadi dapat bermanfaat bagi kami. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mengalahkan atau menggugulkan. Karena pengaruh kebudayaan dan adat di masing-masing suku dan bangsa, banyak di antara bangsa yang menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi berkelas, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Bahkan ada beberapa golongan bangsa yang menganggap satu gender tertentu nilai dan diperlakukan seperti barang harta benda yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa dari awal dunia Allah sudah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling menolong, bukan saling mengalahkan, menyakiti, atau saling tidak hormat dan tidak sopan. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, bermartabat yang sama, yang seorang tidak menjadi tuan bagi yang lainnya. Untuk itu, mari kita mulai sekarang selalu memberi penyadaran pada diri kita, pada anak-anak, pada orang-orang di sekitar kita, untuk saling bisa menghormati dan menghargai antara laki-laki dan perempuan. Karena memang Allah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, saling melayani, saling menghormati, dan saling menghargai. Sebelum kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami dari tadi hingga saat ini. Ya Bapa, semoga apa yang telah kami baca dan renungkan tadi dapat bermanfaat bagi kami. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.